Halo Cyber Friends, welcome back to Cybertrend Chit Chat Podcast. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Seperti biasa, kembali lagi di Cybertrend Chit Chat Podcast bersama saya Ram selaku host dalam podcast kali ini. Dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai generative AI atau kecerdasan buatan generatif. Bagaimana generative AI telah meresapi berbagai aspek dunia bisnis dan membentuk landscape masa depan pekerjaan. Apa dampaknya bagi pekerjaan dan bagaimana teknologi ini mengubah cara kita bekerja dan apa peluang serta tantangan yang akan dihadapi? Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam Chit Chat Podcast kali ini bersama CTO PT Cybertrend Rabuana, Mas Hanung Widatama, yang beliau sudah ada di sini di tengah-tengah kita. Langsung aja kita simak dalam podcast kali ini. Halo Mas Hanung. Hai. Apa kabar Mas Hanung? Alhamdulillah baik. Akhirnya bisa datang juga ke Cybertrend Chit Chat Podcast. Terima kasih sudah diundang. Setelah beberapa kali diundang dan sempat tertunda juga ya Mas. Betul, karena betul. kesibukan Mas Hanung selaku CEO. Oke. Mas, kan kita tahu ya tren generatif AI saat ini tuh kayak mencerminkan kemajuan pesat dalam pengembangan kecerdasan buatan. Oke. Salah satu contohnya kita mungkin bisa bilang model generatif seperti ChatGPT yang dengan kemampuannya yang luar biasa bisa menghasilkan teks, gambar, dan juga bahkan musik. Dan aplikasi generatif AI ini diprediksi akan terus semakin meluas nih dalam dunia bisnis. Nah, pertanyaannya nih Mas Hanung, bagaimana generatif AI dapat meningkatkan inovasi dan kemajuan teknologi dalam dunia bisnis dan dunia bisnis di berbagai sektor industri? Generatif AI ya, topik yang sudah cukup booming di 2 tahun ini. Mungkin hampir seluruh dunia berbicara mengenai generatif AI, baik secara asas manfaat ataupun sisi negatifnya gitu, ketika itu diimplementasikan secara masif gitu ya, di dunia, baik di industri, di pendidikan, bahkan di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana generatif AI dapat membantu kita gitu ya, baik secara inovasi segala macamnya, ada beberapa poin ya yang memang teknologi tersebut sangat bermanfaat. Yang pertama adalah saya berangkat dari terminologinya dulu, gitu, ataupun cara kerjanya si generatif AI. Generatif AI itu timbul atau diciptakan turunan dari kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence gitu. Bedanya secara garis besar adalah dia mampu menciptakan konteks baru. Gitu. Jadi garis bawahnya atau underline-nya di sini adalah konteks. Menciptakan konteks baru dari sekian banyak data yang memang diingest ataupun dimasukkan, dan dia belajar dari situ dan dia bisa membuat konteks baru dari data yang dimasukkan. Nah, konteksnya itu bisa berupa betul tadi yang Ram sampaikan, teks, jelas, suara, gambar, dan bahkan sintetik data gitu. Sintetik data itu data yang spesifik yang memang kita butuhkan gitu. Misalkan data di area data sensor, data cuaca segala macam itu bisa di-generate dari si generative AI. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana si generative AI itu dapat membantu, tentu yang jawaban pertama adalah membantu kita dalam menemukan konteks ide. Gitu ya. Jadi membantu kita dalam menemukan ide yang pertama. Tinggal kita cari, tinggal kita tulis pertanyaan kita, dia langsung menjawab dan itu bisa menjadi ide, masukan ide buat kita. Yang pertama. Yang kedua adalah membantu kita dalam mengurangi repetitive task atau kegiatan yang berulang kali secara monoton dilakukan oleh manusia gitu ya. Itu sangat membantu gitu. Jadi waktu kita yang mungkin habis terbuang di sana bisa digantikan oleh si generative AI ini. Lalu yang ketiga, generate content gitu ya. Kita mungkin di area marketing apalagi ya, pembuatan konten itu pasti memakan waktu yang tidak pendek ya.
Benar. Membuat konten dari paragraf 1 sampai paragraf sekian gitu. Jadi pembuatan konten secara draft itu sangat cepat sekali dibantu oleh generative AI. Nah, yang terakhir adalah dia juga membantu kita dalam menemukan masalah. Contoh misalkan di dunia teknologi, karena kita sekarang juga berbicara teknologi, salah satu penerapan generatif AI itu adalah ketika kita atau mungkin teman-teman coding, bikin sebuah program segala macam, muncul sebuah notifikasi error atau masalah tidak bekerja, kita tinggal tanya di dia menampilkan beberapa rekomendasi apa yang harus disolving. Jadi itu beberapa poin yang sekarang sudah applicable dari generative AI yang sangat membantu kita baik sebagai orang teknologi ataupun non teknologi, bahkan di kehidupan sehari-hari untuk solving berbagai macam problem tadi. Seperti itu. Ya, benar-benar. Ya benar banget sih, bisa relate itu, apalagi yang terkait yang marketing ya Mas. Betul. Karena saya dari divisi marketing itu lumayan sangat membantu untuk menemukan ide ya. Jadi kayak benar-benar mengurangi waktu pembuatan kali ya. Jadi lebih efisien gitu, dan bisa lebih menggunakan waktu yang lebih tugas-tugas yang lain lah yang lebih penting juga gitu. Nah, Mas, kalau bisa ngomongin sektor industri ya. Sektor industri, sektor bisnis yang khusus nih, yang paling terpengaruh oleh penggunaan generative AI. Mungkin selain tadi ada marketing tuh mungkin ada sektor bisnis apa lagi nih Mas yang khusus yang paling terpengaruh oleh generative AI? Kalau kita bicara khusus terhadap teknologi gitu ya, mungkin ada dua kategori yang kita coba petakan. Yang pertama adalah yang terimpact dalam artian yang menggunakan generative AI secara baik dan benar gitu. Artinya generative AI dapat membantu dia. Atau di sisi dua, teknologi industri yang berpengaruh negatif atau destruktif terhadap tren dari generative AI. Mungkin saya berangkat dari dua kategori tersebut. Yang pertama, industri yang paling memanfaatkan itu dari research yang dilakukan oleh Gartner, McKinsey dan kawan-kawannya yang saya coba summary. Yang pertama itu memang di area marketing. Yang sangat terimpact karena tadi yang seperti Ram sampaikan, pembuatan konten, bahkan pembuatan gambar, pembuatan suara, voice, pembuatan video itu sekarang sudah cukup dimudahkan dengan generative AI. Yang pertama dari area marketing. Yang kedua, menurut riset juga yang terimpact itu adalah di area sales gitu. Kenapa sales gitu? Ada banyak faktor gitu ya. Ada banyak faktor yang menyebabkan area sales itu sangat dipengaruhi oleh generative AI. Yang pertama adalah mereka bisa mendapatkan knowledge area sales itu, knowledge baik terhadap produk, terhadap knowledge yang lain gitu, dalam mensupport dia dalam melakukan sales activity. Itu dia bisa lakukan di generative AI. Bahkan approaching ke customer, ada di beberapa sektor industri itu yang memang sudah membuka layanan generative AI itu untuk direct ke consumer ataupun ke customernya. Jadi cukup dimudahkan. Yang ketiga, impact yang ketiga itu yang cukup berasa itu di area teknologi. Baik sebagai company yang dia memang basicnya adalah teknologi company, tech company, ataupun teknologi sebagai departemen yang bagian dari sebuah perusahaan. Gitu. Yang tadi mungkin contohnya saya udah sampaikan. Sekarang itu mungkin tim IT itu ketika solving problem, dia sudah tidak terlalu panjang mikirnya. Tinggal pertanyaannya dimasukkan ke dalam generative AI, maka akan keluar suggestion masalah dari yang akan mereka hadapi. Atau ketika perusahaan tech company dalam pembuatan produk baru, pembuatan ide produk baru gitu, itu juga memanfaatkan generative AI. Dan mungkin yang terakhir menurut riset juga itu adalah area yang berurusan dengan customer ataupun customer operation gitu. Karena balik lagi tadi asas manfaat, salah satunya adalah generative AI itu dapat membantu untuk membuat konteks dan juga untuk mensolving kegiatan yang repetitif. Nah, customer operation contoh dalam website atau di dalam mobile apps itu suka ada FAQ.
FAQ itu kan biasanya statik ya, statik ada daftar pertanyaan karena juga memang frekuensi daftar pertanyaan yang sering ditanyakan gitu kan. Nah dengan generatif AI itu bisa dibuat lebih interaktif, jadi dua arah gitu. Jadi customer operation itu bisa dari customer supportnya, lalu juga customer journey-nya gitu, bahkan untuk kegiatan sales tadi. Itu industri yang saat ini sudah memanfaatkan generatif AI itu dengan cukup baik gitu ya, membantu mereka. Nah, sedangkan industri apa yang mungkin dalam tanda kutip ya berimpact tergerus gitu ya. Ini jarang dibahas sebetulnya di mana-mana. Kalau yang saya coba petakan itu adalah di sektor pendidikan. Pendidikan. Oke. Gitu. Kenapa pendidikan gitu? Walaupun ini bukan direct impact ya, tapi indirect impact gitu. Ketika pelajar gitu ya diberikan tugas di mana yang dilatih di situ adalah kecerdasan si pelajar itu dalam mengemukakan ide, dalam melatih wawasannya dia. Critical thinking ya, Mas. Betul, critical thinking. Kadang ada mispersepsi di mana para pelajar ini memanfaatkan teknologi tersebut yang dia tanpa sadar itu justru tidak melatih thinking ininya mereka, kemampuan berpikirnya dia. Gitu. Tidak akan menjadi masalah ketika para pelajar tersebut hanya mengambil konteks, tadi balik lagi ke konteks. Ketika dia hanya mengambil konteksnya saja dan mempercepat proses mereka belajar, mempermudah proses mereka belajar, itu it's okay. Tapi ketika itu sudah menjadi ketergantungan di situ, akan menjadi quality dari si pelajar tersebut bisa jadi akan menurun. Seperti halnya kita ketergantungan dengan internet seperti itu. Itu di sektor, salah satunya adalah di sektor pendidikan. Dan juga mungkin ada sektor yang berimbas juga, sektor-sektor industri yang memang dia sektor usahanya itu untuk melakukan alih daya dari human gitu, yang melakukan repetitive task. Butuh tenaga kerja banyak, melakukan sesuatu yang berulang dan sama terus menerus. Nah itu juga pastinya cepat atau lambat itu akan terimpact. Wow. Jadi ada sisi positifnya, pasti ada sisi negatifnya ya, Ram. Wow. Jadi benar-benar emang sangat-sangat berpengaruh banget ya, Mas ya. Betul, Maksudnya betul. Dari penggunaan generatif AI di dunia bisnis itu yang tadi Mas Hanung bilang yang pro lah, bisa yang pro dalam penggunaan itu ada berpengaruh di marketing ya, marketing, sales, terus juga di tech baik yang sebagai tech company sendiri atau di divisi di perusahaan. Betul. Terus juga tadi ada yang mungkin yang kontranya kali ya, yang saling paling berdampak, tapi mungkin bisa dibilang kayak berdampaknya jadi destruktif kali ya, atau negatif gitu. Jadi itu di bidang pendidikan yang walaupun itu sebenarnya nggak secara nggak langsung ya, Mas ya. Nah itu berarti ada PR besar juga ya buat instansi pendidikan ya pastinya ya. Ada PR besarnya. Kita berangkat dari terkecilnya dulu, dari individunya kita dulu gitu. Bagaimana kita dewasa dalam menghadapi sebuah kemajuan teknologi. Yang kedua mungkin kita berangkat dari keluarganya. Yang ketiga baru kita berbicara lingkungan, baru kita berbicara di area pendidikan, bahkan di lingkungan pekerjaan dan sampai ke negara. Wow. Karena ini juga ada tanggung jawab negara. Benar. Jadi emang semua terlibat ya, Mas ya, jadinya ya, terkait dari penggunaan generatif AI itu sendiri. Betul. Oke, menarik. Nah, sekarang kita lanjut nih, Mas. Kalau misalnya kita balik lagi nih ke konteks bisnis, jadi bagaimana generatif AI ini dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan? Oke. Dalam konteks bisnis. Dalam konteks bisnis bagaimana dia mengambil keputusan ya, gitu ya? Membantu dalam proses pengambilan keputusan. Kan sekarang eranya data driven ya, big data. Oke. Gitu. Oke, mungkin saya sedikit mengambil perspektif yang lain gitu ya. AI, apapun AI-nya, mau kita bicara generatif AI, machine learning ataupun yang lain, dia itu membantu kita dalam mensupport kita untuk membuat keputusan, gitu ya. Kalau saya pribadi itu tidak menyarankan bahwa
mesin ataupun AI itu membuat keputusan yang otonomus. Oke. Pengambilan keputusan harus tetap dilakukan oleh human being atau manusia, karena ada wise di situ, ada human sense di situ yang itu tidak akan bisa digantikan oleh mesin. Gitu. Jadi si generative AI membantu dalam keputusan, salah satunya keputusan bisnis itu dia bertindak sebagai DSS atau dulu disebut dengan Decision Support System. Decision Support System. Betul. DSS. Jadi sistem yang didesain sedemikian rupa untuk membantu kita, support kita, human gitu, untuk mengambil keputusan dari berbagai macam aspek. Gitu. Jadi cara kerjanya secara itu adalah si generative AI itu membantu kita dalam menentukan konteks, dalam menemukan pattern, dalam menemukan sebuah problem. Gitu. Tapi jangan treat dia sebagai decision maker. Decision maker harus tetap di human. Wow, perspektif yang sangat-sangat insightful ya Mas. Jadi ya mau secanggih apapun perkembangan teknologi, cuman tadi yang Mas Hanung bilang, ya decision maker finalnya itu adalah ya manusia itu sendiri ya. Karena kita manusia itu ada sisi wise-nya, kita ada sisi manusiawinya lah yang emang tidak dimiliki oleh teknologi secanggih apapun. Betul. Dan tadi Mas Hanung juga bilang bahwa kalau misalkan dari teknologi AI atau di sini konteksnya generative AI itu sebagai DSS saja berarti. DSS saja. Mungkin sedikit berbeda perspektif ketika teman-teman melihat berbagai macam konten gitu ya, di mana konten itu baik secara produsernya ataupun secara ownernya itu di area organisasi yang memang dia tujuannya adalah membuat layanan generative AI ataupun AI secara keseluruhan. Itu pasti yang akan dibicarakan adalah kita berbicara fitur gitu ya, bahwa memang ini teknologi ini canggih, tidak bisa dipungkiri ini canggih gitu. Namun kembali lagi kalau kita berbicara pada konteks sisi lain dari situ, saya lebih menekankan kepada bahwa itu menjadi decision support system. Human itu tetap tidak tergantikan. Berarti ini kan ada pepatah bahwa kayak masa depan tuh nanti manusia akan digantikan dengan robot, bahwa itu belum tentu 100% inilah ya Mas ya. Maksudnya itu kayak sebuah ketakutan yang bisa dibilang I don't know, nggak akan terjadi gitu kali ya. Ya Mas, bagaimana kalau menurut Mas Anu? Mungkin terjadi. Mungkin tidak akan terjadi. Dan sisanya kita juga tidak tahu nanti perkembangan teknologi itu akan secanggih apa. Mungkin terjadi kalau kita terlena dengan kecanggihan tersebut dan kita justru menjadi orang yang tergantung dengan teknologi tersebut. Tidak akan terjadi yang Ram khawatirkan kalau kita memanfaatkan teknologi tersebut gitu sebagai partner kita. Gitu, di luar gray area yang kita tidak tahu nanti perkembangannya akan secanggih apa. Itu kan sudah ada banyak sekali film yang bercerita ketakutan itu. Ada Matrix dan ada Mission Impossible yang baru yang mungkin teman-teman sudah tonton juga. Itu ceritanya adalah intelijen melawan mesin. Gitu ya. Nah, itu adalah hal itu bisa terjadi, kemungkinan bisa terjadi kalau orang itu 100% tergantung terhadap hal tersebut. Berarti jawabannya depends ya Mas, depends on end usernya ya. Bagaimana si kita ini men-treat teknologi itu sendiri gitu. Apakah kita terlena atau kita menjadikan ya perkembangan teknologi yang semakin canggih ini sebagai partner gitu kan. Jadi secanggih-canggihnya teknologi ini ya kita tidak terlena gitu kan, tapi kita menggunakannya secara wisely gitu. Sebagai partner. Seperti smartphone lah, sama seperti smartphone. Ketika ada sekelompok orang gitu ya yang dia tidak bisa lepas dari smartphone gitu. Contoh, mau tidur kalau nggak megang smartphone nggak bisa tidur. Padahal sebetulnya cahaya smartphone itu kan justru menghilangkan rasa ngantuk naturalnya kita. Tapi ternyata hal itu dikalahkan dengan adiksi dari smartphone tersebut gitu. Nah, itu kan berarti kita tidak memanfaatkan si teknologi tersebut secara bijak. Apalagi dalam kita secara human naturalnya itu adalah
ketika kita berinteraksi dengan orang itu ketemu, ada tatap mata, ada energi yang kita rasakan gitu. Namun ketika kita lebih memang teknologi menyajikan kepraktisan gitu, tapi kita harus bisa bijak memilih kapan kita menggunakan teknologi, kapan kita juga menggunakan naturalnya kita sebagai manusia. Wow, it's getting interesting. Ya, memang menarik banget ya Mas. Jadi kalau ngebahas itu aja kayaknya sampai 3 jam nggak kelar-kelar deh. Betul. Mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mas. Nah, kita sekarang ngomongin soal etika. Jadi kan kalau etika itu jadi ya ini jadi masuk ke konteks salah satu kompleksitas lah dari another side dari perkembangan teknologi lah ya. Ada di sini apalagi generative AI yang tadi Mas Hanung bilang tuh contoh kasusnya adalah di lembaga pendidikan atau di instansi pendidikan, di mana ya hal itu bisa menjadi dampak negatif juga gitu untuk si studennya kalau misalnya dia menggunakan jadi terlena gitu, tapi tidak memanfaatkan diri dia sendiri sebagai pelajar yang emang harus memiliki critical thinking dan juga bisa mencari konteks yang untuk mengembangkan pemikiran kritisnya mereka gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ngomongin etika, sebenarnya bagaimana etika berperan nih Mas dalam penggunaan generative AI, terutama dalam konteks bisnis. Etika ya, memang betul kunci dari tadi ketakutan RAM itu tidak akan terjadi kalau itu memang etika itu kita masukkan ke dalam poin ini. Ada beberapa hal yang harus kita yang harus kita konsen ya, harus kita lihat betul dalam pengimplementasian ataupun pembuatan generative AI. Betul, etika. Yang pertama adalah yang paling berasa adalah bagaimana kita menjaga etika terhadap hak kekayaan intelektual seseorang. Haki. Karena gini, zaman dulu saya masih pecinta buku fisik ya. Saya masih pecinta buku fisik dan masih sering membaca buku fisik. Di situ kan ada hak kekayaan intelektual seseorang, si penulis ya, dalam menuangkan ide, gagasan, pikiran, bahkan fiksi mereka yang ada di pikiran mereka dituangkan ke dalam tulisan. Sedangkan si generative AI itu bekerja dengan mengambil seluruh data yang dimasukkan ke dalam dia untuk dia bisa mengenerate sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu pasti dipengaruhi dari si data yang dimasukkan. Nah, hak kekayaan intelektual di sini akan sangat kerasa ketika kita akan menerbitkan sebuah, baik itu karya ilmiah, jurnal, skripsi, tesis gitu, bahkan karya sastra gitu. Nah, ini memang di Indonesia itu belum ada peraturan khususnya yang mengatur bagaimana hak kekayaan intelektual itu bisa dijaga dari generative AI gitu. Mungkin kalau teman-teman bisa melihat di berita ada himbauan dari Kominfo kalau saya tidak salah itu untuk mencantumkan baik itu narasi atau foto yang dipublish itu, kalau itu dibuat dari AI harus ditampilkan bahwa ini dibuat oleh generative AI. Gitu. Jadi ada haki yang harus memang dijaga di situ. Itu yang pertama. Kita berbicara hak kekayaan intelektual. Yang kedua adalah privacy dan security. Gitu ya. Topik yang menarik juga ketika kita bicara privacy dan security, di mana tahun lalu Indonesia sudah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ataupun PDP gitu ya, yang sudah disahkan dan harus dipatuhi oleh seluruh warga negara gitu ya. Itu pun juga berdampak ke generative AI. Itu bagaimana kita men-treat sebuah teknologi itu bisa dipertanggungjawabkan secara privasinya terjaga. Privasi itu baik dari data yang digunakan, si pengguna teknologi tersebut gitu dan lainnya itu juga dijaga, dan juga secara data itu secure. Security itu panjang, kalau kita bahas akan panjang, tapi intinya adalah personal data harus sangat dijaga. Data-data yang sifatnya sensitif memang harus dijaga, dan juga security itu bagaimana caranya kita mengekspos si generative AI ini ke dalam sebuah sistem kita atau sebuah organisasi kita. Misal
kita implementasi generatif AI yang akan diekspos ke pelanggan kita, ke customer kita gitu. Itu kan pasti ada integrasinya, ada segala macamnya gitu. Nah, itu kita harus sangat konsen mengenai bagaimana kita melakukan pertukaran data, bagaimana kita melakukan ingestion data dari eksternal ke dalam generatif AI untuk dia bisa paham gitu kan, kita harus ngajarin si generatif AI itu. Itu juga kita harus sangat-sangat melihat security itu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah saya sangat suka ketika bicara asas keadilan di sini. Asas keadilan. Asas keadilan itu maksudnya gimana? Si generatif AI itu harus adil. Adil. Gimana tuh Mas? Gini, harus adil. Mungkin ada beberapa software atau teknologi itu yang sifatnya itu adalah dia bisa menyajikan layanan secara personalized. Mungkin di teman-teman di area marketing, di area campaign itu kalau bisa campaignnya itu personalized. Oh iya. Gitu kan. Ya. Tapi sekarang saya balik sudut pandangnya. Kalau kita bicara pada sektor pelayanan kesehatan, asasnya harus asas keadilan. Nggak boleh si A di treatment berbeda dengan si B. Hanya karena behaviornya atau personnya yang berbeda. Gitu. Jadi apapun implementasi generatif AI secara umum, gitu, asas keadilan itu juga harus kita sangat konsen di situ. Gitu. Bagaimana caranya si generatif AI itu tidak akan berbeda perlakuan yang menyebabkan si B itu mendapatkan asas manfaat yang kurang bagus daripada si A. Nah, tapi pertanyaannya nih Mas, bagaimana kalau misalkan emang secara kategori berbeda, misalkan dia adalah emang customer yang VIP, terus yang kedua dia customer non VIP gitu, itu kan pasti ada. Betul. Mau nggak mau ada perbedaan. Betul. Kan? Makanya tadi mungkin kita pisahkan sektor industrinya, mana sektor industri yang memang butuh personalisasi ya. Contohnya campaign gitu. Kalau memang saya penyuka misalkan minum kopi, ya berarti saya akan mendapatkan campaign yang berbeda dengan RAM yang misalkan lebih ke penyuka teh seperti itu. Nah itu it's okay. Tapi untuk sektor industri yang memang diperlukan azas keadilan di situ, maka generatif AI itu tidak boleh ditreat sama dengan industri yang lain. Oke. Di situ mungkin bedanya. Tadi yang ketiga ya, lebih ke asas keadilan. Yang keempat adalah transparan. Transparan ini artinya adalah generatif AI itu harus bisa dibuktikan kenapa dia memberikan suggestion begitu. Ini sebetulnya berlaku untuk artificial intelligence secara keseluruhan gitu. Dulu eranya artificial intelligence boom, itu orang sangat kagum dengan kemampuan memprediksi sesuatu secara akurat. Bisa melakukan probabilitas yang bagus, bisa mengukur probabilitas yang bagus gitu, bisa melakukan preskriptif analitik gitu. Namun kesini eranya orang itu pasti akan aware, kok dia bisa menyajikan kesimpulan yang seperti itu, basisnya apa, alasannya apa. Itulah artinya transparan. Jadi tidak boleh si mesin itu bekerja secara black box, menyajikan sesuatu pokoknya seperti ini, hasilnya A, itu tidak boleh. Semuanya harus bisa terjustify. Itu asas transparan. Jadi tadi balik lagi ke seperti apa yang saya sampaikan, AI itu berfungsi sebagai decision support system, bukan autonomous decision making. Itu pun juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Seperti itu. Wow, oke. Belum selesai. Selanjutnya, belum selesai. Tadi kita bicara transparansi ya. Transparansi gitu. Nggak boleh black box, artinya nggak boleh teknologi itu bekerja autonomous. Harus ada reasonnya. Kenapa dia menyajikan A, harus ada reasonnya. Gitu. Oke. Nah, yang terakhir adalah yang harus kita perhatikan adalah azas pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dari si pembuat AI ini. Itu penting karena setelah transparan, kita juga harus mengukur bahwa si pembuat AI itu, si developer dari AI itu, dalam tanda kutip itu memiliki kualifikasi yang cukup memadai ya dalam dia membuat produk ataupun layanan yang berbasis AI ataupun generatif AI. Kualifikasi ini contohnya seperti ini.
ketika kita membuat generatif AI gitu ya di sektor, taruhlah layanan perbankan, si pembuat generatif AI itu juga harus memahami dan sangat fasih mengenai dunia finansial. Artinya output yang disajikan oleh si AI tadi selain berdasarkan data yang diinjek ke dalam dia adalah siapa si pembuatnya. Jadi dibuatnya juga harus secara benar. Jadi ada tadi sekian poin etika dalam kita, baik itu kita sebagai pembuat atau pemanfaatan generatif AI dan juga kita sebagai pengguna akhir ataupun end user dari si generatif AI ini sendiri. Wow. Jadi dalam konteks etika pun juga sekompleks itu ya, Mas? Betul, harus sekompleks itu. Misalkan tips juga teman-teman ketika nyari software misalkan di Play Store ataupun di App Store gitu ya. Taruhlah aplikasi deepfake gitu ya. Kan mungkin sudah banyak yang pakai ya gitu ya, segala macam. Itu teman-teman satu harus perhatikan tadi etika tadi. Hak kekayaan intelektual. Apalagi kalau itu mau di-share ataupun akan digunakan sebagai layanan lagi gitu ya, dikomersilkan gitu. Jadi tadi ada hak kekayaan intelektualnya apakah aman gitu. Deepfake-nya misalkan kita pakai mukanya siapa gitu kan. Nah, itu juga kita harus perhatikan transparansinya, security-nya gimana. Ada nggak teman-teman itu melihat end user license agreement saat instalasi? Data apa dari yang diambil dari handphone kita? Apakah ada data personal di sana? Gitu kan, kita biasanya next accept, agree, install seperti itu. Nah, itu kita harus lihat betul. Jadi tadi ada sekian poin yang harus kita lakukan agar kita lebih bijak lagi dalam memanfaatkan teknologi. Oke ya. Oke, semakin panas nih kepala nih. Oke. Tapi seru ya. Seru. Yang ngebahas etikanya tuh sekompleks itu juga ya. Kompleks ya. itu. Oke, kita lanjut nih, Mas. Sekarang kita lebih spesifik ngomongin tantangan nih. Jadi tantangan yang dihadapi perusahaan tuh biasanya apa ya dalam mengadopsi generatif AI dalam operasi sehari-hari? Tantangannya kita mulai dari idenya dulu ya. Sebuah perusahaan itu ketika mengimplementasi generatif AI ataupun AI secara general itu yang pertama adalah idenya itu dari mana? Ide itu, apakah ide ini muncul hanya berdasarkan teknologi booming saja gitu, jadi latah karena sekarang lagi booming ini AI, kita bikin AI gitu. Apakah dari situ? Itu challenge yang pertama, itu di level stakeholder. Nah, atau mereka sudah bisa memetakan bahwa kita butuh AI untuk solving problem ini gitu, dan asas manfaatnya seperti ini gitu. Jadi harus diukur memang asas manfaat dengan problemnya gitu. Itu yang pertama, challenge ya, challenge-nya. Yang kedua adalah kita setelah ide muncul, yang kedua adalah kita ukur adalah investment. Teknologi investmentnya. Itu bukan sesuatu yang murah. Gitu. Contohnya kita berbicara dari infrastruktur yang digunakan. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan spek laptop, lalu juga spek komputer untuk gaming gitu. Dan percaya atau tidak, spek gaming tertinggi itu bahkan belum mampu untuk merunning generatif AI. Bikin ya, kita berbicara kita bikin ya gitu. Mungkin 2 atau 3 kali lipatnya. Itu baru dari sisi infrastruktur simple gitu ya. Padahal kalau kita server itu kita butuh beberapa buah dari server itu gitu. Yang kedua dari sisi investasinya gitu. Apakah investasinya itu memang dimungkinkan di sebuah industri untuk implementasi itu? Yang ketiga kita juga ukur disruptifnya. Disruptifnya itu artinya tadi ketika generatif AI itu difungsikan untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya repetitive task atau day to day operation, kita juga harus melihat impact terhadap orang yang digantikan itu seperti apa. Kalau memang dia sifatnya adalah menggantikan orang, itu juga harus kita perhatikan. Lalu yang selanjutnya adalah knowledge. Knowledge ini ada 2 aspek.
Yang aspek pertama adalah knowledge, di mana sumber data yang kita gunakan untuk kita mengajari si AI ini supaya dia cerdas, gitu ya. Itu apakah kita memang memiliki sumber data tersebut gitu. Yang selanjutnya adalah sumber daya manusia, siapa yang akan melakukan maintenance gitu dari si AI ini gitu. Karena AI itu bukan sesuatu yang diciptakan jadi selesai. Itu ada proses maintenance yang berjalan untuk menjaga AI ini tetap bekerja sesuai dengan fungsinya. Sumber dayanya. Mungkin nanti akan ada beberapa tipe pekerjaan baru yang muncul dengan era AI. Contoh prompt engineer gitu. Mungkin teman-teman sudah tahu gitu. Itu dulu belum ada, baru sekarang muncul gitu. Jadi selanjutnya adalah orang yang terakhir adalah si perusahaan itu challenge-nya juga harus berpikir bagaimana caranya shifting people ya di seluruh organisasi ya. AI itu secara tidak langsung merubah gaya kerja. Iya. Betul ya. Nah, challenge-nya dari sebuah perusahaan ketika mengimplementasikan AI adalah strategi apa yang diambil untuk shifting people untuk dia bisa mendaya gunakan AI ini secara lebih maksimal. Tadi Ram bilang, apakah orang tergantikan AI? Tidak, kalau dia orangnya shifting. Dari yang day-to-day operation menjadi thinker misalkan, sesuatu yang memang memerlukan daya pikir manusia secara utuh gitu ya. Itu challenge-nya itu ya. Jadi baik bersifat finansial, non finansial, baik bersifat teknis dan juga non teknis. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin ke risiko terkait keamanan data, Mas, kalau misalnya di dunia bisnis itu apakah ada juga tuh? Ada penggunaan penyalahgunaan generatif AI. Oke, gini ya, ketika kita berbicara penyalahgunaan data gitu, itu basisnya harus aturan. Basisnya harus aturan. Kalau di Europe ada GDPR, kalau di Indonesia ada perlindungan data pribadi dan beserta turunannya gitu ya. Contoh penyalahgunaan data itu adalah sesimpel ketika kita minta data KTP, tapi yang sebetulnya yang kita pakai hanya nama. Itu sudah penyalahgunaan. Ya. Misalkan teman-teman minta data KTP yang dipakai cuma nama gitu. Ya kenapa nggak minta nama saja? Gitu. Kenapa harus ada tanggal lahir? Itu sudah penyalahgunaan. Yang kedua, itu dari proses pengkolekan data. Yang kedua dari sisi informasi terhadap si pengguna. Misal kita buka website itu suka ada privacy policy. Nah itu harus di state ini untuk kebutuhan apa. Iya, benar-benar. Gitu. Nggak boleh hanya untuk kebutuhan marketing lainnya. Itu nggak boleh. Kebutuhan marketing apa. Itu sudah penyalahgunaan. Nah balik lagi ke generative AI. Penyalahgunaan atau kebocoran data itu mungkin saja terjadi. Karena si generative AI itu bekerja berdasarkan data yang memang diinjek secara masif dan dia belajar dari situ gitu. Contoh misalkan penyalahgunaan data adalah si generative AI itu yang digunakan untuk profiling orang. Ya, tanpa sepengetahuan si pemilik data. Itu nggak boleh. Profiling orang tapi orangnya itu yang datanya diambil tuh nggak tahu bahwa dia untuk profiling gitu. Itu salah satu penyalahgunaan. Nah, kebocoran data itu karena data yang diingest ke dalam generative AI itu besar dan banyak gitu, maka itu juga akan rawan bocor. Ketika kita berbicara generative AI yang kita deploy atau kita taruh ke dalam sebuah infrastruktur yang kita tidak tahu itu ada di mana, entah berantah nih gitu. Nah, kita juga harus menjamin bahwa penyedia layanan infrastruktur itu juga keep our data itu secure. Gitu. Jadi banyak sekali aspek kebocoran dan penyalahgunaan data di situ. Yeah. Dan lagi tuh makanya jadinya mengacu ke etika tadi ya, Mas. Etika lagi ya, Mas. Betul, larinya ke etika lagi dalam penggunaan generative AI ya. Betul. Apalagi dalam konteks bisnis.
Oke, Mas, tadinya kita udah ngomongin soal generative AI ya, secara keseluruhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah Cybertrend memiliki produk generative AI? Oke, Cybertrend saat ini sudah mengembangkan generative AI dan tentunya dengan berbagai macam konsen tadi ya terkait etika segala macam kita membangun produk layanan yang berbasiskan generative AI dengan tujuan sebagai decision support system Yes. ke end customer kita dengan memperhatikan sekian banyak etika tadi gitu, mulai dari hak kekayaan intelektual, lalu juga privacy dan data security gitu. AI kita tidak kita buat public, biasanya disebut private AI dan personalisasi sesuai dengan customer dan akan di deploy ataupun ditaruh ke dalam infrastruktur customer yang memang secure gitu dan mereka punya standarisasi itu. Dan secara etika yang lain, keadilan, lalu juga transparansi, AI kita juga explainable, bisa di justified ini kenapa seperti itu, dan juga kita memang dari Cybertrend memiliki knowledge di berbagai macam sektor industri ya, baik misalkan finansial, di mining segala macam. Jadi kita secara knowledge dan sumber daya manusia memang capable untuk membuat itu. Oh, wow, luar biasa. Berarti di Cybertrend sendiri juga ada produk generative AI-nya, Mas. Betul, Ya? betul. Yang tadi dengan keunggulan yang tadi Mas Ya. Hanung sampaikan gitu. Selain itu ada lagi nggak Mas keunggulan yang lain dan manfaat yang lain gitu? Oke, generative AI yang kita bangun itu memang kita gunakan ataupun kita luncurkan ke end customer dengan berbagai macam akses manfaat ya untuk customer gunakan. Yang pertama adalah tadi sebagai personal assistant end customer gitu ya dalam melakukan interaksi. Misal Cybertrend memiliki klien di sektor keuangan, misalkan keuangan ataupun fintech. Oke. Si lembaga keuangan tersebut ataupun fintech tersebut itu memiliki mobile apps untuk interaksi dari pengguna dalam melakukan transaksi yang sifatnya transaksi investasi lah segala macam. Nah, challenge-nya adalah tidak semua orang si pengguna apps tersebut sudah sangat melek dengan dunia investasi. Ya, setuju. Betul ya, gitu ya. Mungkin levelnya juga beda-beda, investasi itu ada banyak sekali knowledge. Nah, bagaimana menjembatani gap tersebut? Nah, kita akan pasang generative AI kita integrasikan ke dalam apps-nya mereka, baik sifatnya mobile ataupun web apps, di mana nanti penggunanya itu bisa nanya-nanya knowledge gitu ya, terkait masukan terhadap produk investasi. Wow. Gitu. Jadi teman-teman sebagai pengguna layanan sebuah fintech itu kadang suka ada seolah-olah seperti chatbot gitu yang kita bisa nanya-nanya mulai dari produk overview-nya, ini cocok untuk seperti apa, profil resikonya, lalu juga return-nya seperti apa gitu ya. Tanpa kita harus membutuhkan waktu lama untuk riset. Gitu. Jadi balik lagi ke asas manfaat tadi, kita buat sedemikian rupa bukan sebagai decision maker tapi decision support maker si calon nasabah dari fintech tersebut untuk melakukan kegiatan investasi. Wow. Keren. Gitu. Namanya apa tuh Mas? Nama produknya Mas? Namanya brandnya adalah Citrend Max GPT. Wow, Citrend Max GPT. Citrend Max GPT. Dengan semua keunggulan yang tadi Betul. Mas Anung sebutkan ya. Betul. Luar biasa. Oke, nah Mas, sekarang kita balik lagi ke topik. Tapi ini topiknya adalah generative AI terhadap kebutuhan keterampilan pekerja. Kebutuhan keterampilan pekerja. Okay. Karena kan tadi yang udah saya mention bahwa dengan perkembangan generative AI ini ada juga beberapa industri yang akhirnya tergantikan kan karena generative AI gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan nih dapat menggabungkan antara generative AI dalam strategi pengembangan tenaga kerja mereka. Strategi pengembangan tenaga kerja. Oke. Yeah. Artinya di sini si perusahaan tersebut ataupun stakeholder perusahaan itu harus pada satu konsep yang sama bahwa kita memanfaatkan teknologi itu untuk sesuatu yang baik gitu ya, bukan kita menjadi ketergantungan di situ ya. Pemanfaatannya bisa menjadi gini,
Generative AI itu bisa digunakan sebagai knowledge management system. Knowledge management. Di mana knowledge management system itu merupakan sebuah platform terintegrasi di mana seluruh karyawan itu bisa mengakses dan mendapatkan knowledge dari si generative AI tersebut terkait kepentingan perusahaan. Misal perusahaan tersebut enterprise company yang dia memiliki salah satu fungsi karyawannya itu harus berkembang dari sisi skill gitu ya, skill baik itu sifatnya teknis ataupun non teknis gitu. Biasanya kan yang melakukan training, browsing segala macam. Nah, itu dengan LMS yang sudah dibekali generative AI, mereka bisa searching. Jadi dua arah belajarnya. Jadi dua arah gitu. Si generative AI akan memberikan informasi apa yang ditanyakan oleh si tenaga kerja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harusnya tenaga kerja itu ketika sudah memanfaatkan generative AI, dia akan shifting ke sebuah pekerjaan yang sifatnya strategik. Strategik, ya. Bukan sesuatu yang dilakukan repetisi. Gitu ya, kayak yang sesuatu yang direpetisi satu itu akan mengurangi nilai seorang manusia secara utuh gitu. Ngapain kita harus melakukan hal yang sama setiap hari gitu. Nah, itu biarkanlah itu digantikan mesin gitu. Tapi si tenaga kerja itu harus berkembang orangnya. Secara pikiran dia harus memiliki pemikiran yang ya saya harus berkembang gitu. Jadinya dia naik kelas nih. Shifting dari sesuatu yang sifatnya operasional menjadi sesuatu yang lebih strategik lagi. Begitu seterusnya. Seperti itu sedang. Oke. Berarti emang dari ada keterlibatan dua pihak ya, masa dari perusahaannya dan juga dari si karyawannya sendiri. Kuncinya ada di situ. Kuncinya dari situ, dari perspektif perusahaannya, dia bagaimana dia lebih membangun strategik pemanfaatan generative AI terkait pengembangan ketenaga kerjaan, dan juga kalau dari sisi karyawannya mau gitu. Jangan cuma khawatir aja akan tergantikan ya, tapi dia juga harus benar-benar mau dan juga willing to learn ya. And adapt new teknologi yang ada gitu. Jadi biar bisa saling bersinergi, dan juga yang tadi Mas Hanung bilang jadi partner ya. Kayak gitu. AI kita posisikan sebagai partner kita, sehingga pekerjaan yang menyita waktu kita itu dikerjakan oleh AI, kita beranjak ke sesuatu yang lebih strategik lagi. Lebih strategik lagi dan lebih jadi mengembangkan potensi diri kita lagi, ya. Dan lagi-lagi buat kemajuan perusahaan. Seperti itu. Luar biasa. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas. Pertanyaan terakhir. Baik. Jadi setelah 9 pertanyaan panjang ya, lumayan menarik sekali pembahasannya. Nah, jadi pertanyaan terakhir ini adalah, menurut Mas Hanung bagaimana pemerintah dan juga institusi pendidikan dapat bersiap nih menghadapi perubahan dalam kebutuhan keterampilan yang diakibatkan oleh generative AI? Oke, ini pertanyaan yang cukup susah ya menurut saya gitu. Karena ini kita berbicara sesuatu yang lebih luas lagi ya. Oke, saya coba kerucutin lagi ya. Ketika kita di institusi pendidikan dulu ya, yang harus kita siapkan adalah yang pertama, dari tenaga pendidik itu juga mengikuti tren teknologi ini. Mengikuti dalam artian para pendidik kita itu memahami bagaimana cara bekerjanya secara simpel. Yang kedua, bagaimana pemanfaatannya. Dan yang ketiga, tahu ini bisa melemahkan di sisi apa gitu. Ada beberapa cerita gitu ya, ini mungkin banyak teman-teman alami dan mungkin saya juga mengalami sendiri. Saya punya teman saya memiliki anak yang sekarang sedang kuliah. Apapun tugas yang diberikan dosen selesai dengan mohon maaf saya sebut brand sini adalah ChatGPT. Betul ya, mungkin beberapa teman-teman sudah melakukan itu. Banyak sekali tugas dari kampus selesai dengan ChatGPT. Challenge-nya adalah kalau si mahasiswa tersebut tahu bahwa generative AI itu difungsikan membantu kita, tapi kitanya juga tahu maksudnya apa. Critical thinking-nya kita jalan, analytical thinking kita jalan, problem solving thinking kita jalan, itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kita copy
paste, copy paste. Ya. Coba kita tidak tahu itu seperti apa. Nah, itulah yang akan mengurangi analytical thinking, critical thinking ya sebagai mahasiswa di situ. Itu yang pertama gitu ya. Jadi banyak aspek. Pertama, dari mahasiswanya sendiri juga harus memahami hal tersebut dari sisi institusi pendidikannya juga gitu. Nah, yang kedua, ketika kita berbicara dari pemerintah gitu ya, beruntungnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah di-launching. Itu merupakan salah satu fondasi yang baik gitu ya dalam kita menjaga privasi data kita dari penggunaan yang tidak semestinya gitu. Itu menjadi fondasi yang baik. Yang kedua adalah dari pemerintah mungkin sekarang idenya sudah ada, tinggal nanti mungkin diturunkannya dalam bentuk apa, undang-undang atau segala macamnya. Itu mengenai tadi hak cipta dari si generative AI. Apakah nanti keputusannya ada watermark bahwa ini dibuat oleh generative AI atau seperti apa, nanti kita ikuti pemerintah. Yang selanjutnya adalah tadi harus ada regulasi yang mengatur bagaimana AI itu diimplementasikan di Indonesia. Karena belum ada ya Mas ya? Sepertinya belum ada dan sekarang masih berlomba-lomba dengan kecanggihan fitur gitu. Oh iya, benar. Kecanggihan fitur itu biasanya sedikit berbenturan dengan etika-etika tadi yang kita sebutkan gitu. Karena teknologi itu semakin holistik, fiturnya semakin holistik, datanya dia akan semakin canggih. Nah, harus ada batas di mana sesuatu itu tidak boleh dilakukan dan biasanya harus diatur dalam undang-undang atau peraturan-peraturan yang lainnya. Jadi pemerintah juga harus cukup konsen ya terhadap perkembangan teknologi ini gitu. Dan yang selanjutnya adalah saya juga sepakat ada beberapa opini yang menyebutkan bahwa generative AI itu harus dibuat oleh lembaga, institusi atau perorangan yang memang capable. Capable. Contoh tadi, AI untuk institusi finansial, ya si pembuat itu harus tahu finansial itu seperti apa dunianya gitu. AI dibuat untuk area kesehatan, jadi harus tahu industri kesehatan itu seperti apa, knowledge kesehatan itu seperti apa. Jadi domain knowledge-nya juga harus kuat ya, harus kuat. Nah, yang selanjutnya adalah untuk teman-teman rekan-rekan yang masih sekarang pelajar. Poin plusnya adalah akan ada lapangan pekerjaan baru yang justru diciptakan oleh generative AI. Contohnya sekarang sudah mulai ada prompt engineer. Gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya ada dua jenis pekerjaan. Yang pertama pekerjaan yang menugaskan kita untuk bagaimana kita ngajarin si mesin supaya pinter gitu. Knowledge-nya harus kita buat sedemikian rupa. Yang kedua adalah seni bagaimana caranya kita nanya mesin agar apa yang kita tanyakan itu dijawab sesuai dengan apa yang kita mau seperti itu gitu. Jadi ada juga lapangan pekerjaan yang tercipta dari situ. Dan yang paling penting adalah teman-teman yang masih di dalam dunia pendidikan gitu ya, belum selesai, manfaatkan teknologi itu sebagai sesuatu yang menciptakan konteks buat kita, mempermudah kita untuk belajar, tapi bukan kita tergantung ya 100% dari situ. Benar. Sayang analytical thinkingnya. Benar-benar. Jadi keywordnya adalah kita manfaatkan perkembangan teknologi generative AI itu sebagai partner lah ya Mas ya. Partner yang membuat kita semakin berkembang gitu. Bukan malah kita terlena karena adanya perkembangan teknologi gitu. Jadi di situ ada sisi wise-nya lah ya Mas ya, kita sebagai manusia gitu dalam memanfaatkan penggunaan teknologi. Oke, luar biasa sekali untuk podcast episode kali ini dengan Mas Hanung. Terima kasih Mas Hanung. Terima kasih juga atas waktunya datang ke podcast kita nih di sela-sela kesibukan sebagai CTO PT Cybertrain Rabuana. Terima kasih. Kami ucapkan makasih banyak Mas Hanung dan sukses selalu untuk produk-produknya, dan juga tadi ada Citran GPT ya, untuk produk terbaru Citran Max melalui perkembangan generative AI. Oke, terima kasih Mas Hanung. Thank you Ram, sukses juga buat Ram.
Ya, itu jadi sekian Cyber Friends podcast kita kali ini bersama CTO PT Cyberendra Buana, Mas Hanung, dalam membahas generatif AI dalam dunia bisnis dan juga masa depan pekerjaan. Sangat-sangat insightful dan juga komprehensif sekali pembahasan tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk Cyber Friends semua. Jangan lupa untuk stay tune terus di YouTube kita dan like, komen, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di Cyber Friends Podcast selanjutnya. Terima kasih.